Saya ikut berpendapat ya, sepakat bahwa seperti yang dikatakan oleh Gus Wahid dan juga oleh Pak Fahmi tadi, bahwa peristiwa ini lebih banyak pada wilayah-wilayah rohani, spiritual. Dan memang saya rasakan agama itu wilayahnya memang wilayah spiritual, wilayah rohaniah ini. Maka lalu sifatnya memang subjektif, pengalaman-pengalaman pribadi gitu, saya kira begitu. Nah, soal Lailatul Qadar ini setiap tahun, seumur saya, sekarang umur saya itu sudah 73. Ketika saya sudah masuk SD, itu saya sudah ikut perbincangan pengajian-pengajian yang terkait dengan Lailatul Qadar ini, yang antara satu kiai, satu ustadz dengan ustadz yang lain, kiai lain juga berbeda-beda. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang sulit itu untuk ditangkap secara sama, itu karena memang berada pada wilayah ruhaniah ini. Tapi dari sekian banyak yang saya ikuti, saya pernah mendapatkan penjelasan yang agak berbeda. Ialah bahwa pada malam hari itu malaikat turun bersama para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.313, nabinya 124.000, rasulnya 313, yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Yang juga diikuti oleh para orang-orang yang soleh, tentu saja yang sudah wafat, ya sudah tidak ada di dunia. Secara ruhani pula, itu mengadakan kongres di satu tempat, ialah di Baitullah itu. Nah, sama dengan NU, Muhammadiyah itu kan muktamar. Barusan NU itu muktamar 100 tahun. Beberapa waktu yang lalu Muhammadiyah muktamar. Tapi lalu kemudian setiap 5 tahun. Ini dunia ruhani ini ternyata kalau menurut cerita dari seseorang yang saya dengarkan, yang nggak pernah saya dengarkan di tempat lain, mereka kongres. Para roh ini kongres yang diikuti oleh para malaikat dan para nabi dan para rasul itu untuk menetapkan satu persoalan penting. Bimin robihi mikuli amrin. Menetapkan sesuatu yang penting yang akan lakukan pada tahun ke depan itu. Hanya lalu persoalannya apa itu percaya gitu. Nah, kita ini apa percaya dengan dunia ruhani seperti itu? Kalau kita percaya sebetulnya itu menjadi lebih jelas sebetulnya. Lailatul Qadar itu jelas. Yang malaikat turun, kemudian diikuti oleh para nabi, lalu kemudian melakukan perbincangan bersama, lalu umat Islam di seluruh dunia itu kalau mengikuti itu menjadi penggembira. Muktamar NU kan ada penggembira, Muhammadiyah kan penggembira. Kita bisa mengikuti beribadah di malam hari itu. Tentu bagaimana kalau di Skandinavia dan lain-lain itu tidak ada malam. Itu kan mengikuti tempat pusat dunia ini, sumbu alam ini, jantung alam ini, rumah Allah di Baitullah itu. Nah, di situ yang dijadikan sebagai ukuran, karena memang tempat itu, pusat dunia itu adalah di tempat itu. Mereka lalu mengadakan kongres untuk menetapkan hal-hal penting yang akan terjadi di tahun berikutnya ini. Barangkali ini bisa dihayati. Tetapi artinya kita bisa sedikit bisa menghayati itu. Tapi memang ini lagi-lagi adalah persoalan ruhani. Sama dengan yang diceritakan oleh Pak
Komarudin Hidayat itu saya tahu sebetulnya orangnya itu. Saya juga kenal itu orang itu. Memang luar biasa. Orang ini luar biasa. Tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar agama, tidak pernah mondok, apalagi lalu sekolah di perguruan tinggi Islam jurusan pendidikan Islam, jurusan Quran Hadis. Tidak. Dia hanya punya pengalaman, pernah masuk Ka'bah sebagai tanda di situ Baitullah, yang disebut-sebut oleh Pak Komar tadi 45 menit, tapi setelah pulang itu, dia bisa memberikan penjelasan-penjelasan apa saja tentang Al-Quran ini. Dan saya juga termasuk kagum. Satu hal misalnya, saya pernah bertanya kepada orang itu, gimana sekarang ini perguruan tinggi Islam semakin banyak. Pondok-pondok pesantren berkembang di mana-mana. Kajian-kajian Islam itu menjamur itu kan setiap hari, tidak hanya bulan puasa, tapi pada waktu-waktu yang lain di mana-mana ada kajian Islam. Lalu saya tanya, gimana kira-kira ke depan kesudahan umat manusia, khususnya di Indonesia itu apa semakin baik? Dia mengatakan, tidak semakin baik. Itu tidak ngaruh katanya. Dari mana? Bapak kok tahu itu? Itu coba baca surat Tin gitu kan. Surat Tin. Saya sudah berlama membaca surat Tin, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa itu namanya pemahaman. Lalu beliau bukan tafsir, tapi paham. Surat Tin itu kan dimulai dari watin, wazaitun. Itu sesungguhnya orang tidak paham. Tin itu apa? Tin itu kan perempuan. Zaitun itu kan laki-laki. Nah, kehidupan ini sesungguhnya tergantung kepada perempuan dan laki-laki itu. Kalau perempuan dan laki-laki itu dirawat dengan baik, maka akan bisa melahirkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi kalau dua barang, tin dan zaitun, tidak dirawat, maka akan melahirkan penyakit AIDS, penyakit sifilis, penyakit macam-macam itu karena sebetulnya tin dan zaitunnya itu tidak dirawat. Dan kalau tidak dirawat, memang akan melahirkan keturunan, tapi keturunannya itu akan keturunan yang asfala safilin. Beda dengan kalau itu dirawat, maka akan menjadi keturunan yang yang sebaik-baiknya ahsanu taqwim katanya. Merawat dua barang itu bukan perkara gampang. Merawat dua barang itu adalah yang mampu adalah orang-orang yang na'amanu wa amilus sholihat. Nah, dari situlah dia bertanya. Kita ini, ibu ini dulu katanya. Kalau keluar rumah, lalu kemudian kakinya kelihatan, entah karena seweknya atau karena apa yang tidak benar cara memakainya, kelihatan kakinya, dia malu kembali ke rumah. Maka lalu kemudian ibu-ibu ini bisa menjaga tinnya. Tetapi anak-anak generasi sekarang ini kan berbalik. Kalau tidak kelihatan, maka lalu malah justru malu. Malah justru memamerkan tin dan zaitunnya ini. Bagaimana generasi yang dilahirkan oleh orang yang tidak mau merawat tin dan zaitunnya itu, walaupun ada pondok pesantren, walaupun ada kajian-kajian Islam, perguruan tinggi Islam ada di mana-mana, itu tidak ngaruh. Karena apa? Karena bibitnya. Nah, orang yang bisa jelaskan di antara seperti ini, bukan tafsir, tapi paham. Dari mana Bapak tahu? Tahu ketika saya berada di dalam Ka'bah. Nah, kalau orang itu pernah sekolah, mondok, ngaji, itu saya kira itu bisa disebut memang kemampuan. Tapi kalau orang ini sama sekali tidak pernah ngaji, rasa-rasanya kok benar itu yang diperoleh dari pertemuan. Dan dia juga ketika dakwah siapapun didatangi.
Bahkan dia juga pergi ke Vatikan coba 2 kali untuk menjelaskan kepada Paus. Siapa di Indonesia itu yang berani menjelaskan agama ke Paus itu sampai 2 kali gitu kan? Ini kan hal seperti ini. Hanya kalau di Indonesia, di masyarakat kita ini kalau agak berbeda sedikit dibilang sesat gitu kan. Bahkan lalu dilaporkan polisi. Lalu kemudian ditangkap. Akhirnya kita selamanya ya tergantung kayak begini ini. Kalau saya sadar bahwa saya ini seumur-umur mimpin perguruan tinggi Islam untuk menjadikan mahasiswa saya ngerti Quran ajalah. Yang kira-kira 1/10-nya dia. Susahnya bukan main. Saya pernah memimpin UIN itu 16 tahun. Pernah juga memimpin Universitas Muhammadiyah Malang itu 20 tahun. Pernah ikut lalu menjadi pembina di perguruan tinggi milik Nahdlatul Ulama itu kan. Ini sudah belasan tahun Gus Wakil. Dan saya juga di Pondok Tebu Ireng Jombang. Saya belum pernah ya bisa menghasilkan, belum merasakan bisa mampu menghasilkan lulusan yang tatkala menjelaskan Quran itu jelas. Sekian banyak tidak jelas. Lah ini ada orang yang tanpa belajar hanya lalu kemudian berkesempatan masuk di Ka'bah itu, di Baitullah, merasa ketemu Rasulullah, sepulangnya itu menjelaskan apa saja tentang Quran. Bahwa persoalan ini, surat ini, ayat ini ada. Padahal dia dikatakan Pak Komar tadi, membaca saja tidak fasih, tapi bisa paham. Lebih saya kagum lagi itu, kalau menjelaskan kemana-mana itu dia tidak mau diberi amplop. Tidak benar diberi amplop, ya sama dengan Gus Wakil ini. Menjelaskan setiap minggu tidak mau dikasih amplop. Siapa yang kasih amplop Gus Wakil? Seperti ini. Seperti ini. Lalu kenapa saya tanya kalau tidak mau? Coba surat Yasin. Surat Yasin. Ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Ikutilah orang-orang yang tidak berharap mendapatkan upah. Wahum muhtadun. Mereka itulah yang dapatkan petunjuk. Artinya apa di surat Yasin itu? Surat Yasin itu mengatakan agama itu jangan dipakai untuk nyari kehidupan yang sifatnya ekonomi. Dia tidak mau kalau dikasih diberi itu, apalagi ditanggung sendiri dengan mendasarkan bahwa ittabi'u ma la yas'alukum ajran, ikutilah orang-orang yang tidak berharap upah. Dia tidak mau, gara-gara takut, dia bilang gitu kan. Nah, bahkan lalu kemudian saya ketika kagum lagi Gus Wakil, di surat Yasin ayat 80 ya, surat Yasin 80. Di situ itu dijelaskan ada pohon hijau. Ada pohon hijau yang masih tumbuh, tapi kalau kena api bisa nyala. Itu di surat Yasin ayat 80. Dia tahu. Lucunya lagi bahwa pohon hijau yang di surat Yasin itu, yang bisa nyala itu, di dunia ini hanya ada di Jambi. Hanya ada di Jambi. Di dunia ini hanya ada di Jambi. Di lain tidak ada. Saya penasaran, Gus Wakil. Saya pernah ke gunung itu. Gunung Kerinci itu. Memang benar ada pohon yang masih hidup, yang kalau kena api dia nyala dengan sendirinya. Persis seperti yang diterangkan di surat Yasin 80 itu. Dan itu juga dikutip. Nah, sudah pernah ada tafsir ya, Mahmud Yunus, tafsir Mahmud Yunus, di bawah itu ditulis bahwa apa namanya kayu seperti ini hanya ada di daerah Jambi. Nah, agama itu memang ruhani kayak begini, seperti yang dikatakan oleh Gus Wakil itu, yang sulit untuk dibuktikan. Tapi sayang sekali kalau ada pandangan seperti ini yang aneh, padahal benar kalau menurut saya. Hati saya mengatakan itu memang lebih masuk akal kalau saya dengarkan kajian-kajiannya itu, dan memang beda dengan tafsir-tafsir banyak orang itu, memang beda gitu kan. Memang beda dan cepat sekali. Saya persoalan ini surat ini, surat ayat ini, dan seterusnya ini. Nah, saya kepikiran Gus Wakil. Gimana agama ini Gus Wakil?
Kalau nggak ada orang yang kita lagi mencari pemahaman, karena bahasa Quran itu adalah bahasa yang memiliki hanya didekati dari grammar, dari qawaid, dari balaghah, tapi ketika ada orang menjelaskan yang berbeda, lalu kemudian dipersoalkan, kadang-kadang lalu kemudian sampai dilaporkan ke MUI, ke polisi, kejaksaan, macam-macam ini. Ini kita kadang-kadang tidak fair, tidak mau mendengarkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Gus Wahid bahwa kita harus jangan menggunakan mata kepala, tapi harus menggunakan mata hati. Ini kata kunci, agama itu mata hati. Dan juga tadi Pak Fahmi juga mengatakan seperti itu adalah aspek rohani. Ini menurut saya harus dibawa ke sana. Jangan semua lalu hanya diukur masuk akal atau tidak masuk akal. Walaupun akhirnya dari penjelasan-penjelasan itu akal kita justru lalu lebih bisa menerima. Dia mengatakan banyak sekali tafsir-tafsir, bahkan hanya terjemahan yang kurang tepat. Pemahamannya bukan begitu, dia bilang pemahamannya bukan begitu. Tapi bagaimana ngomongi, wong saya ini bukan dokter perguruan tinggi Islam, saya ini tidak pernah mondok, gitu kan. Nah, ini barangkali Gus Wahid, saya hanya ingin menambahkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah urusan-urusan wilayah ruhani, dan orang itu mengatakan bahwa itu adalah kongresnya para nabi, para rasul yang diikuti oleh para malaikat. Karena itu kalau Quran itu turun, sebetulnya bukan Quran muskaf ini yang turun, tapi yang turun adalah Muhammad sebetulnya. Rasulullah itu turun untuk memberikan semacam tugas-tugas kerasulan. Rasul dari sisi ruhaninya kan tidak pernah mati, sampai sekarang kan masih ada, tubuhnya aja yang mati dimakamkan di Madinah itu. Jadi kalau dikaitkan Quran itu pada bulan puasa Ramadan turun, itu sebetulnya yang dimaksud itu saya lebih setuju itu adalah Muhammad yang turun, tapi itu juga bersifat ruhania. Bukan lalu kemudian cetakan Quran, kalau cetakan Quran malah berhenti libur pada bulan puasa, ini kan libur nyetak malah itu kan. Tapi ini adalah makna spiritual ruhaninya adalah Rasulullah. Begitu Gus Wahid. Luar biasa. Barangkali bisa dijadikan bahan renungan aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.